Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini kita mau bahas lagi tentang DJI Osmo Action 4 ini, tapi kali ini dikhususkan untuk setup di helm untuk teman-teman yang pengen motovlog atau ngerekam sambil naik motor. Ini sebetulnya bisa dipakai untuk semua action cam ya, jadi ini lebih ke umum aja karena sebetulnya mountingnya sama aja untuk semua action cam. Ini gue hanya memberikan kayak inspirasi apa aja sih yang biasa gue pakai untuk mounting di helm. Nah kalau motovlog udah pasti kalau pakai Action 4 ini wajib pakai frame-nya. Kenapa? Supaya kalau teman-teman lagi di jalan mau ubah orientation dari portrait ke landscape atau dari horizontal ke vertikal itu lebih gampang tanpa harus teman-teman copot dulu helmnya karena ini udah sistem magnetik. Nah ini gue nggak tahu sih kalau Osmo Action 3 kayak gimana, tapi kalau 4 sama 5 Pro itu kurang lebih sama ya. Sistem magnetiknya ini udah bikin praktis banget kalau misalnya mau ubah orientation waktu di motor itu jauh lebih cepat. Nah untuk helm yang gue pakai ini yang full face itu dari NJS, tipenya NJS Shadow. Dan ini menurut gue kalau teman-teman pakai helm full face itu mountingnya jauh lebih gampang. Kenapa? Karena teman-teman tinggal beli chin mount aja. Ini murah banget, gua aja beli cuman yang 20 ribuan. Dan ini bisa ngerekam tepat di tengah-tengah. Jadi posisinya itu udah enak banget kalau teman-teman pakai helm full face karena udah pasti center di tengah. Walaupun teman-teman mau pakai portrait atau landscape, posisinya ini udah enak banget pokoknya. Lebih susah di helm yang half face kalau menurut gua. Dan ini menurut gue sih sama sekali nggak ngehalangin pandangan kita ke depan ya. Nah ini chin mount sebetulnya bisa dipakai untuk taruh handphone juga, tapi gue sih nggak rekomen ya, karena kalau handphone ditaruh di depan gini ngehalangin karena gede banget, kecuali handphonenya kecil ya. Ini untuk mekanisme pemasangannya ini mirip kayak ikat pinggang ya. Jadi cuman kayak ada penjepitnya gitu. Nah kita pasangin aja di bagian dalam helmnya. Ini ada dua penjepit, jadi untuk kiri kanan ya. Untuk pasang gampang banget, untuk nyopotnya juga gampang banget. Nah ini mounting action cam ya. Kalau misalnya teman-teman mau taruh handphone berarti tinggal beli holder aja dan converter dari tripod mount ke mounting action camera, itu aja sih. Nah ini untuk bentuk chin mountnya seperti ini waktu dilepas dari helmnya. Nah selanjutnya gue bakal tunjukin kalau misalnya teman-teman mau kombinasiin sama handphone, teman-teman perlu holder dan perlu converter dari mounting action cam ke tripod mount ya. Jadi yang bulat itu yang kayak ulir itu untuk tripod mount. Nah biasanya untuk holder handphone itu mountingnya seperti itu. Jadi teman-teman pasangnya harus pakai converter dulu. Kecuali kalau teman-teman punya holder handphone yang memang udah langsung mountingnya tuh mounting action cam, bisa langsung. Nah ini mounting handphonenya ini gue beli juga yang nggak terlalu mahal ya. Ini kalau nggak salah sekitar 20 ribuan juga. Nah ini pakainya tinggal diulir aja sampai mentok ya. Dan posisinya pas. Kalau misalnya udah, ini untuk holdernya ini dikencenginnya itu pakai baut ya. Jadi bukan pakai pegas. Menurut gue ini lebih aman. Dan ini bisa untuk handphone yang ukurannya gede juga ya, karena pelapis karetnya itu cukup tebal. Nah teman-teman bisa lihat ini gue coba di posisi horizontal dulu. Nah ini karena modelnya ulir, jadi teman-teman harus kendorin dulu ini sampai sesuai dengan lebar dari handphone yang teman-teman punya. Ini disesuaikan aja ya. Ini gue pakai handphonenya itu Poco X3 NFC. Jadi siapa tahu teman-teman punya handphone yang sama, nah kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya dipasang di mounting chin mount ditambah holder handphone. Nah ini bisa juga di posisi vertikal, tinggal diubah aja. Nah kebayang gak sih kalau ini ada di depan muka, ini lumayan nutupin setengah muka sih. Jadi memang kalau misalnya mau rekam pakai handphone di helm, handphonenya jangan gede-gede dan tetap gue lebih rekomen pakai action cam aja.
lebih simple, lebih kecil, lebih nggak ngehalangin pandangan juga. Jadi lebih aman ya untuk kita naik motor supaya rekaman tetap bagus, better pakai action cam aja. Nah ini ya, kalau misalnya teman-teman posisi vertikal ini kayak gini. Ini kebayang lebih ngehalangin muka lagi kalau posisinya vertikal. Tadi horizontal aja udah ngehalangin, apalagi vertikal. Nah selanjutnya ini untuk yang di helm half face, ini bisa ditempel di pinggir sebelah sini ya. Ini pasang mounting yang untuk helm. Biasanya sih dikasih waktu beli action cam. Nah kalau untuk yang lainnya, ini gue juga pakai yang bekas GoPro dulu. Dan ini pastiin teman-teman pakai mounting yang kualitasnya bagus ya. Karena ini kalau misalnya pakai mounting yang KW, itu bakal goyang-goyang. Gue sempet cobain kemarin, akhirnya gue ganti pakai yang original dari GoPro karena memang udah punya juga sih sebetulnya. Dan ini sama sekali nggak goyang ya, ini bener-bener kuat. Pastiin juga itu dari base plate-nya itu ke helm itu pakai double tip yang bener-bener bagus ya. Gue sendiri pakai 3M yang VHB itu kuat banget, dan gue pakai 2 lapis, jadi bener-bener kuat banget. Ini udah gua coba untuk jalan juga, ini nggak copot ya. Tapi kalau memang teman-teman ragu, itu teman-teman bisa pasangin safety lagi, kayak mungkin teman-teman pasang tali aja dari mountingnya itu, dari yang panjang ke iketan atau kunci helm. Jadi kalau misalnya amit-amit sampai copot, masih ngegantung di helm gitu. Ini contoh hasil waktu kameranya di mounting di helm half face. Ini ternyata memang posisinya agak terlalu ke bawah ya. Gua bakal coba ubah lagi posisi mountingnya supaya bisa agak lebih ke atas lagi, supaya jalan di depan itu lebih kelihatan ya. Kalau ini kan cuma dikit banget. Nah sebetulnya variasi mounting untuk di helm itu banyak banget. Mirip kayak Lego ya, jadi kita bisa pasang-pasangin sesuai dengan kebutuhan. Nah ini ya, variasi untuk tangkainya sendiri juga banyak, dan ini kebetulan gue juga belinya udah lama sih. Nah ini untuk yang posisi vertikal di helm half face. Ini karena posisinya ada di sebelah kiri kameranya, jadi lebih condong ke sebelah kiri, nggak center. Jadi ya beginilah hasilnya. Menurut gue tetap lebih prefer pakai helm full face, itu udah paling pas. Kalau half face ini mungkin gue harus posisiin lebih ke atas lagi, nanti gue bakal ubah lagi. Nah ini contoh hasil pakai helm full face, pakai chin mount di posisi landscape atau horizontal. Kalau helm full face ini chin mount udah pasti di tengah-tengah, jadi dapat porsi antara bagian atas dan bagian kokpit motor itu lebih pas ya. Jadi nggak usah di setting-setting gimana lagi, ini udah posisinya udah paling pas, enak banget. Sebetulnya kalau di helm half face dan kita pasangnya di tengah di kaca, mungkin bisa dapat center juga, tapi susah banget karena kaca helm atau visor itu kan nggak rata ya. Kemudian ini contoh di helm full face pakai chin mount dan posisinya vertikal atau portrait. Sama seperti yang tadi, di posisi portrait pun ini udah bener-bener di tengah-tengah porsi antara bagian atas atau jalan di depan dan kokpit motor, itu kelihatannya pas banget di tengah-tengah. Nah itu aja mungkin sharingan setup untuk motovlog di video kali ini. Untuk yang selanjutnya gue bakal sharing juga settingan yang gue pakai biasanya kalau misalnya malam, dan juga settingan untuk mikrofon. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.